Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmi Lutfiah dengan nomor induk mahasiswa 1904161. Saya merupakan mahasiswa semester 4, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran role-playing. Mungkin Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman tidak asing lagi dengan role-playing. Apalagi Bapak Ibu Guru atau teman-teman yang dulunya pernah bermain role-play di media sosial. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, role-playing ini berarti bermain peran. Nah, jika mendengar bermain peran, berarti itu berhubungan dengan drama dan juga berakting atau berpura-pura memerankan seseorang tokoh. Maka, pengertian model pembelajaran role-playing dan juga tujuan dari model ini adalah sebagai berikut. Pengertian role-playing atau bermain peran. Role-playing atau bermain peran adalah cara menyajikan suatu bahan pelajaran atau materi pelajaran dengan mempertontonkan, atau memperlihatkan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dialami orang. Cara atau tingkah laku dalam hubungan sosial. Jadi, dengan kata lain, role-playing atau bermain peran adalah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya peserta didik mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem atau masalah agar peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial tersebut. Adapun menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran bermain peran memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari. Kedua, mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Ketiga, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial. Keempat, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Kelima, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan. Nah, segala sesuatu itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Bagaimana model pembelajaran role-playing ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kekurangan dan kelebihannya itu adalah sebagai berikut. Adapun kelebihan dan juga kekurangan di dalam model pembelajaran role-playing ini, itu kelebihannya adalah yang pertama, siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat bahan yang akan didramakan atau diperankan. Sebagai pemain harus memahami dan menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingat dan keterampilan siswa akan terlatih. Kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu bermain, siswa dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan materi dan waktu yang tersedia. Ketiga, bakat yang terpendam pada siswa dapat dibina sehingga dimungkinkan akan muncul generasi seniman dari sekolah. Jika seni drama mereka dibina dengan baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi pemeran seni yang baik suatu saat. Keempat, kerjasama antara pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaiknya untuk mendidik siswa dalam menghargai karya atau hasil belajar siswa lain. Kelima, siswa memperoleh pengalaman untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Keenam, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami oleh orang lain. Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari model role-playing adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar anak
yang tidak ikut bermain peran, mereka menjadi kurang aktif. Kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Ketiga, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa. Tetapi, tidak semua guru maupun siswa memiliki kreativitas dan daya kreasi yang tinggi. Keempat, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui model ini. Kelima, apabila pelaksanaan role-playing atau bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran role-playing adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Pada tahap ini, lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah. Karena itu, tahap ini sangat penting dalam bermain peran dan paling menentukan keberhasilan. Maka, disarankan kepada guru untuk mengambil masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan tinggal para peserta didik. Dan juga masalah yang diangkat adalah permasalahan yang sedang hangat atau up to date, sehingga peserta didik atau siswa agar tertarik kepada permasalahan tersebut. Sebagai contoh, dalam materi perilaku penyimpangan sosial, guru dapat mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan siswa. Langkah selanjutnya yaitu langkah kedua adalah memilih peran. Tahap ini peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter, apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian, para peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu menyusun tahap-tahap peran. Menyusun tahap-tahap baru, pada tahap ini, para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Langkah keempat yaitu menyiapkan pengamat. Sebaiknya, pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Langkah kelima yaitu pemeran. Pada tahap ini, para peserta didik mulai beraksi secara spontan sesuai dengan peran masing-masing. Pemeran dapat berhenti apabila para peserta didik telah merasa cukup. Langkah keenam yaitu diskusi dan evaluasi. Setelah melakukan peran, langkah berikutnya adalah analisis dari bermain peran tersebut. Para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Demikian pula dengan peserta yang lainnya. Diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan. Para peserta didik akan segera terpancing untuk diskusi. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah ketujuh adalah membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Pada tahap ini, peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Semua pengalaman peserta didik dapat diungkap atau muncul secara spontan. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran role-playing dalam luar jaringan atau offline secara tatap muka.
Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Dikala pandemi COVID-19 telah masuk ke Indonesia dan mengharuskan kita untuk beraktivitas termasuk belajar dari rumah. Sebenarnya, model pembelajaran ini masih bisa diterapkan, yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa berupa video secara berkelompok. Kemudian, para siswa akan membuat video mereka memerankan tokoh-tokoh atau peran yang telah ditentukan. Kemudian, video itu akan digabungkan oleh salah satu siswa yang memiliki keterampilan dalam editing video. Kemudian, dengan siswa yang memiliki keterampilan editing video ini, video tersebut akan digabungkan dan juga diberikan beberapa efek seperti green screen untuk latar belakang layar ya, dan juga sound effect agar lebih terasa hidup gitu ya, dalam memerankan tokoh tersebut dan juga terasa seperti kita sedang melihat situasi atau peristiwa tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga berguna bagi Bapak Ibu guru dan juga teman-teman lainnya. Jaga kesehatan, cuci tangan hingga bersih, dan jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.